Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mufidah dengan NIM 072. Di sini saya akan menyampaikan jawaban mengenai UTS Hukum Penanaman Modal. Yang pertama yaitu mengenai peranan hukum terhadap penanaman modal. Peranan hukum terhadap penanaman modal sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman, dan berkelanjutan. Berikut ini ada beberapa peran penting hukum dalam penanaman modal. Yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum, menjaga stabilitas ekonomi, melindungi hak dan kepentingan investor, kemudian memfasilitasi penyelesaian sengketa. Selanjutnya yang kedua yaitu bidang usaha tertutup bagi penanaman modal asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal, yaitu bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing merupakan bidang usaha yang sepenuhnya tertutup bagi penanam modal asing karena alasan kepentingan nasional, keamanan, budaya, dan lainnya. Pemerintah melarang investasi asing di bidang-bidang ini untuk menjaga kedaulatan dan integritas negara. Contoh yaitu penanaman modal dalam bidang kasino, perjudian, alkohol, bahan peledak, kecuali untuk kepentingan agresi militer. Kemudian bidang usaha yang terbuka. Bidang usaha yang terbuka yaitu bidang usaha yang sepenuhnya diizinkan oleh pemerintah, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Contohnya adalah penanaman modal di bidang jasa, transportasi, pertambangan, dan pertanian. Kemudian yang ketiga yaitu ada tujuan dan kebijakan penanaman modal. Tujuan dan kebijakan penanaman modal sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Yang pertama yaitu tujuan utama. Tujuan utama dari penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, kemudian menciptakan lapangan kerja, lalu meningkatkan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu kebijakan penanaman modal. Kebijakan penanaman modal yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum, kemudian mempermudah perizinan, lalu menjaga keseimbangan keadilan, dan selanjutnya yaitu menjamin hak-hak investor. Selanjutnya yang keempat ada repatriasi dalam penanaman modal. Repatriasi dalam penanaman modal adalah proses pengembalian keuntungan. Proses pengembalian keuntungan, modal atau dana yang lain yang diperoleh dari investasi di luar negeri kembali ke negara asal investor. Repatriasi ini menjadi penting karena memungkinkan investor untuk menikmati hasil investasinya dalam mata uang negara asal mereka. Intinya repatriasi itu adalah pengembalian keuntungan atau dana kepada negara asal investornya. Kemudian yang kelima ada KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus. Kawasan ekonomi khusus merupakan wilayah dengan batasan tertentu di Indonesia yang diberikan fasilitas khusus baik dalam hal pajak, kepabean, atau kemudian berinvestasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan infrastruktur di wilayah tersebut. Selanjutnya regulasi yang mengatur tentang KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Kemudian yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus. Selanjutnya yang keenam ada nasionalisasi dalam penanaman modal. Nasionalisasi adalah proses pengambil alihan kepemilikan perusahaan asing oleh negara. Mekanisme ini biasanya dilakukan jika terdapat kepentingan strategis atau jika perusahaan asing dianggap
mengancam kedaulatan ekonomi. Proses nasionalisasi ini harus mengikuti ketentuan hukum dan biasanya disertai kompensasi yang adil bagi pemilik modal asing. Selanjutnya yang ketujuh ada fasilitas fiskal. Fasilitas fiskal ini merupakan insentif atau kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk keringanan pajak atau pembebasan biaya tertentu kepada perusahaan atau investor. Nah, intinya fasilitas fiskal ini merupakan suatu kemudahan bagi investor, pembebasan biaya pajak dan lain-lain. Nah, bentuk fasilitas fiskal ini meliputi tax holiday, yaitu pembebasan pajak penghasilan badan untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada pembebasan atau pengurangan biaya masuk. Nah, pembebasan atau pengurangan biaya masuk ini untuk barang modal atau bahan baku yang diimpor guna mendukung aktivitas produksi. Jadi pembebasan biaya masuknya ini hanya untuk bahan baku, bukan untuk yang lain. Selanjutnya yang ke-8 ada pengaturan hak atas tanah bagi penanaman modal asing atau PMA di Indonesia. Yang pertama ada hak guna usaha atau HGU, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perkebunan. Yang kedua ada hak guna bangunan atau HGB, yaitu hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, biasanya di atas tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh pihak lain. Yang ketiga ada Undang-Undang Cipta Kerja atau UU nomor 11 tahun 2010. Selanjutnya yang ke-9 yaitu mengenai pengaturan ketenagakerjaan bagi penanam modal asing di Indonesia. Hal-hal tersebut diantaranya yang pertama ada perizinan dan kewajiban. Penanam modal asing harus memenuhi syarat dan ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja lokal. Dalam beberapa kasus ada kewajiban untuk memberikan pelatihan kepada tenaga kerja lokal. Jadi tidak bisa seenaknya ya, penanam modal asing itu harus ada perjanjian antara penanam modal asing dan negara yang ditaruhi penanam modal tersebut. Selanjutnya ada penggunaan tenaga kerja, ini juga bisa masuk dalam perizinan dan kewajiban tadi. Selanjutnya ada tenaga kerja asing. Untuk mempekerjakan tenaga kerja asing, perusahaan harus mendapatkan izin penggunaan kepada penggunaan tenaga kerja asing atau IMTA. Selanjutnya perlindungan ketenagakerjaan, karyawan baik lokal maupun asing berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia apabila wilayahnya di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai bentuk-bentuk usaha dalam PMDN atau PMA. Yang pertama yaitu bentuk usaha dalam PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Ada usaha perseorangan, yaitu usaha yang dikelola oleh individu. Contohnya usaha mikro, kecil, menengah atau MKM. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT, kemudian koperasi dan badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua yaitu bentuk usaha dalam PMA atau penanaman modal asing. Yang pertama ada usaha patungan atau joint venture. Yang kedua perseroan terbatas asing atau PT PMA. Kemudian yang terakhir ada perusahaan cabang. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.